Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama memulai materi kajian daurah kita, yaitu daurah ilmu usul fiqh dengan kitab Qurratul Ain li syarhi Waraqati Imamil Haramain. Syarah daripada kitab Waraqat Imamil Haramain. Yang mana syarah Qurratul Ain ini itu di samping kitab ini merupakan syarahnya Waraqat, juga sebagai syarahnya syarah kitab Waraqat, yaitu Al-Mahalli. Jadi syarahnya Waraqat itu yang paling bagus menurut para ulama adalah syarah Al-Mahalli. Tapi syarah Al-Mahalli itu sendiri menurut beliau itu ternyata masih terlalu panjang. Masih terlalu panjang dan masih perlu diperjelas kembali. Sehingga beliau punya ide untuk membuat syarah yang maksud tujuannya untuk menjelaskan matan Waraqat itu sendiri plus menjelaskan syarah daripada Al-Mahalli. Jadi nilai plusnya Qurratul Ain ini sebagai penyempurna daripada syarah Al-Mahalli. Sehingga urutannya yaitu ketika kita mempelajari Waraqat, ya Al-Mahalli terlebih dahulu, setelah itu baru Qurratul Ain. Itu pas untuk penyempurna pemahamannya. Kita baca dari awal saja ya, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Muhaqqiq. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday sa'ah, menjelang hari kiamat. Sebagai basyir wa nadhir, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi wa sirajan muniran. Itu sebagai basyir, sebagai nadhir baina yaday sa'ah, menjelang hari kiamat tiba. Liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Tujuannya untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju ke terang benderang. Bi'izni rabbihim ila suratil azizil hamid. Sehingga Ibu kita Kartini, salah satu pahlawan perempuan kita, itu mengeluarkan semboyannya, habis gelap terbitlah terang. Itu hasil maklumat yang didapat selepas mengaji kepada Syekh Soleh Darat. Syekh Soleh Darat Semarang itu gurunya ulama Nusantara. Sampai-sampai guru-gurunya kita, yaitu salah satunya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Syekh Ahmad Dahlan, itu beliau ngaji kepada satu guru yang sama, yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Nah, setelah mengaji kepada Mbah Khalil Bangkalan, itu direkomendasikan untuk mengaji kepada Syekh Soleh Darat. Nah, itu di situ salah satu muridnya yang dari perempuan adalah Ibu kita Kartini. Nah, beliau setelah mengaji kepada Syekh Soleh Darat, mendengar salah satu penjelasan beliau mengutip dari ayat Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kemudian beliau membuat semboyan, habis gelap terbitlah terang. Itu ya. Amma ba'du. Ba'du itu kalau tidak diidofahkan maka dimamnikan dom. Tapi kalau diidofahkan maka dimamnikan fathah. Ai ba'dal basmalati walhamdalati wassolati wassalami. Tapi kalau di qat'il idofah maka dimamnikan dom. Maka kita baca amma ba'du. Fa innahu la jidala anna ilma usulil fiqhi min asrafil ulum al-islamiyah allati turbitu al-ummah bi kitabi rabbiha
wa sunnati nabiyha. Tidak ada pertentangan, perkhilafan di antara para ulama bahwa ilmu usul fiqh itu termasuk daripada ilmu-ilmu keislaman yang paling mulia, yang mampu menghubungkan umat dengan kitab Al-Qur'annya, dihubungkan dengan sunnah nabinya, bi kitabi rabbiha wa sunnati nabiyha, yang mampu menghubungkan umat dengan kitab Al-Qur'an dengan sunnahnya. Nah, itu perantaranya adalah ilmu usul fiqh. Karena kalau tidak dengan menggunakan ilmu usul fiqh, maka kita sebagai umat manusia yang pedoman utamanya itu adalah Al-Quran, niscaya tidak akan mungkin bisa memahaminya dengan baik. Sehingga bohong kalau orang, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Jangan kita percaya kepada kalamnya para ulama. Ulama itu tidak maksum. Kita hanya percaya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bohong itu. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang bahasanya itu sangat-sangat ijmal, sangat-sangat mujmal, sangat umum. Yang tidak mungkin akan kita bisa faham tanpa bantuan perangkat-perangkat yang lainnya. Contoh saja, misalkan perintah sholat. Aqimus sholah. Apakah Allah menjelaskan tata caranya sholat? Rukunnya sholat, kaifiyahnya sholat, syarat-syaratnya sholat, tidak dijelaskan kan? Nah, itu kalau tidak dengan menggunakan bantuan Al-Hadis dan kitab-kitabnya para ulama, misalnya kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik. Hukum-hukumnya apa, itu masih sangat umum. Nah, Al-Quran dibantu oleh Al-Hadis. Nah, memahami Al-Hadis pun itu tidak cukup hanya dengan memahami hadisnya itu saja, tapi masih butuh dengan perangkat-perangkat ilmu yang lainnya. Ilmu yang lainnya ya ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis, dan ilmu Al-Hadis kemudian melahirkan ilmu keislaman yang lainnya, ilmu fikih, dan semuanya itu berbahasa Arab. Nah, bagaimana nih caranya kita ingin memahami Al-Quran, sementara Al-Quran tidak bisa difaham kecuali dengan menggunakan Al-Hadis, Al-Hadis pun tidak bisa kita faham kecuali dengan ilmu-ilmu yang menjadi penunjangnya, dan sementara ilmu-ilmu yang menjadi penunjangnya itu semuanya berbahasa Arab. Nah, kunci untuk bisa membahasa Arab itu adalah ilmu gramatikal bahasa Arabnya. Berarti ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka berarti mempelajari ilmu bahasa Arab pun termasuk daripada ilmu yang wajib. Nah, dan gak hanya ilmu bahasa Arab, tapi perlu dengan adanya kesungguhan. Karena kalau kita hanya mengajinya saja tidak dengan kesungguhan, kira-kira bisa paham enggak? Tidak paham kan? Berarti secara tidak langsung bersungguh-sungguh pun itu termasuk daripada kewajiban. Karena itu tadi tidak akan sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu yang wajib itu. Sesuatu yang menjadi penyempurna yang wajib itu. Nah, maka fabiwasitati buhusihi wa qawaidihi yutawassalu ila istinbatil ahkam asyariyah. Maka dengan perantara pembahasan, kajian dan kaidah-kaidahnya ilmu usul fiqh itu mampu menghantarkan kepada istinbatul ahkam asyariyah, yaitu mampu untuk menggali hukum-hukum syar'i. Wa yu'rafu hukmullahi fil hawadits wal masail allati lam tarid fiha nususun sharihatud dilalah tumbi'u an hukmiha. Maka dengan mempelajari ilmu usul fiqh, kita akan mampu mengetahui hukum-hukum Allah yang ada pada hawadis, pada kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan yang tidak ada nas sorehnya yang menjelaskan tentang hukumnya. Jadi sumber daripada hukum syariat itu semuanya yang muttafaq alaih ada 4. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Nah, di situ athi'ullah itu berarti isyarah kepada athi'u Alkitab. Berarti sumber utama yang pertama adalah Alkitab. Setelah Alkitab apa? Wa athi'ur rasul, yaitu taati rasulnya. Setelah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi di sini wa ulil amri minkum itu fiilnya tidak diulang kembali. Jadi kalau athi'ullah wa athi'ur rasul, athi'unya itu diulang kembali, tapi wa ulil amri minkum tidak diulang. Ini apa ini isyarahnya? Isyarahnya itu bahwa taatnya kita kepada Rasul itu taat yang mutlak, sama seperti taatnya kita kepada Allah. Tidak ada qaid apa-apa, tidak dikoyedi misalkan qaid ketika Rasul itu masih sejalan dengan jalan yang Allah tunjukkan atau masih sejalur dengan syariat Islam.
Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena Rasul itu adalah orang yang maksum. Tapi ulil amri minkum, taatnya kepada ulil amri minkum, itu ada qaid. Selagi ulil amri itu benar-benar masih taat kepada Rasul dan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ulil amri ini sudah melenceng, ya sudah melenceng dari Allah dan Rasulnya, maka kita tidak ada kewajiban untuk taat. Nah, ulil amri minkum ini isyarah untuk isyarah kepada sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma'nya ulama. Karena ulil amri minkum fi dinikum wa al ulama. Kalau dalam masalah negara, masalah keduniaan, itu mungkin presiden, khalifah, raja. Tapi kalau dalam masalah agama, itu ulil amri minkum adalah ulama. Itu isyarah kepada sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma'. Nah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Nah, apabila kalian itu berselisih pendapat, bertentangan pada satu masalah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini isyarah kepada sumber hukum Islam yang keempat, yaitu qiyas. Makanya dengan mengetahui ilmu usul fiqh dan segala permasalahannya, maka kita dapat mengetahui hukum-hukum Allah dalam berbagai kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan yang tidak ada nas sorehnya yang menunjukkan tentang hukumnya. Wa min khilalihi yata'allamu al-faqihu wal mufti wa talibul ilmi wal qari' li fiqhil a'immatil a'lam kaifiyat istinbatihim lil ahkam at-tasyri'iyyah ala daw'in min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hadyi salaf hatta taraku lana turusan tasyri'iyyan syamilan likafati majalatil hayati fil ibadat wal muamalat wal akhlaq la yumkin ayyujad 'inda ghairina minal umam. Sehingga para faqih, ulama-ulama ahli fikih, para mufti, ahli fatwa, fatalibul ilmi, para pencari ilmu syariat, dan qari' li fiqhil a'immatil a'lam, dan para pembaca pengkaji fikih-fikih imam yang alim-alim, itu mereka ngerasa butuh terhadap ilmu usul fiqh, sehingga mereka pun tidak meninggalkan mempelajari ilmu usul fiqh, sehingga mereka pun semuanya mempelajari kaifiyata istinbatihim. Itu mengetahui bagaimana tata caranya para ulama itu beristimbat, menggali hukum. Apalagi levelnya level kita. Level kita ini tidak bisa kita levelkan seperti levelnya orang-orang awam yang mungkin masih pantas kita katakan muqallid. Tapi kita ini sedikit naik. Apa levelnya? Muttabi, yaitu orang yang qabulu qaulil ghairi wa huwa ya'rif min aina wa ya'khud. Tapi kalau muqallid itu qabulu qaulil ghairi wa huwa la ya'rif min aina wa ya'khud. Jadi kalau muqallidnya hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau kita itu diusahakan walaupun kita itu mengikuti pendapat orang lain, pendapat imam kita, setidaknya kita tahu dari mana ulama-ulama itu menggali hukumnya. Sehingga faedah daripada ilmu usul fiqh itu kembali kepada dua. Ada yang kembali kepada mujtahid itu sendiri dan ada yang kembali kepada diri kita, yaitu para muqallid, mutabi'nya. Yang kembalinya kepada mujtahid, ya fungsinya, faedahnya untuk membimbing, menunjukkan bagaimana tata caranya beristinbat dengan baik dan benar. Nah, yang kembalinya kepada kita, muqallid, mutabi, yaitu manfaatnya adalah untuk mengetahui bagaimana caranya para ulama-ulama terdahulu menggali hukum. Ya, menggali hukum. Satu contoh kecil saja, misalkan fardu-fardunya wudu itu ada berapa? Ada 6, ya. Nah, itu kita taklid kepada ulama-ulama yang kita ikuti, ulama Syafi'iyah. Nah, ini kalau yang muqallid, yang hanya ngikutin, mungkin cukuplah hanya sekitar ikut-ikut saja. Tapi kita pelajar agama yang sedikit punya ketakhususan kepada ilmu agama, ya setidaknya harus tahu dari mana ulama-ulama itu mengistimbati, menggali hukum sampai-sampai mencetuskan bahwasanya fardu-fardu wudu itu ada 6. Padahal kalau kita lihat daripada dalil umumnya, sumber hukumnya itu kan dari ayat Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu ada berapa kira-kira kalau kita hitung? Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu cuma 4 ya. Berarti kurang 2. Niat dengan tartib. Nah, ini dari mana ini ulama kok sampai-sampai berani memasukkan 2 fardu ke dalam fardu-fardunya wudu, padahal dalilnya, sumbernya, ayat Al-Qur'annya itu cuma ada 4. Nah, ternyata setelah kita pelajari, oh ternyata para ulama itu sepakat untuk mencetuskan bahwasanya fardu wudu itu ada 6, memasukkan niat dengan tartib. Yang pertama, niat itu dikarenakan istinbat menggali hukum dari hadis Nabi. Itu innamal a'malu binniyat. Innamas sihhatul a'mali binniyat. Menurut Syafi'i, dilalahnya dilalah iqtido, yaitu mengira-ngirakan makna yang terkandung di dalamnya, maskut anhu, yang kalau kita tidak mengira-ngirakan makna tersebut, maknanya tidak akan sempurna atau tidak akan bisa difahami. Itu makna sihatnya itu. Innamas sihhatul a'mal binniyat. Nah, sehingga niat sangat penting, sangat primer posisinya, sehingga dimasukkan ke dalam fardu wudu. Yang kemudian tartib ini dari mana ini asal usulnya? Kok sampai tartib dimasukkan kepada fardu wudu yang ada 6 itu? Ternyata tartib ini dimasukkan kepada deretan fardu wudu yang ada 6 itu dikarenakan daripada sabda Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, dari manakah kami memulai untuk sa'i? Dari Sofa ke Marwah ataukah dari Marwah ke Sofa? Para sahabat bingung karena dalam Al-Qur'annya inna Sofa wal Marwata min syairillah. Tidak ada keterangan Sofa dulu kemudian ke Marwah, Marwah dulu kemudian ke Sofa, tidak ada keterangan. Sehingga bertanya kepada Nabi, dari mana dulu kita memulai ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ternyata Allah memulainya dengan Sofa. Inna Sofa wal Marwata min syairillah. Berarti Sofa terlebih dahulu, baru kemudian ke Marwah. Nah, hadis ini pun kemudian diterapkan kepada fardu wudu ini. Nah, itu karena urutannya itu seperti itu, yakni faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, maka ikuti dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu urutannya seperti itu, ya sudah ikuti. Karena kalau tidak mengikuti hadis Nabi seperti itu, ibda'u bima bada Allah, itu kita akan mengacu kepada literatur bahasa Arab, yaitu balaghah. Sementara kalau kita ngikuti balaghah, itu ketika ada beberapa kalimat yang terkumpul dalam beberapa jenis, itu lebih bagusnya dikumpulkan atau diurutkan sesuai dengan jenisnya. Nah, dalam ayat tersebut ada 2 jenis. Ada 2 jenis rukun, yang dibasuh dengan yang diusap. Ini kalau misalkan ngikuti balaghahnya, kalau benar-benar kepingin yang balik, itu ya lebih bagus yang urut. Bagaimana kalau yang urut itu? Kalau yang urut itu begini berarti, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ghasil ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Setelah itu apa? Wa arjulakum. Karena apa? Karena wa arjulakum itu dibasuh juga. Buktinya apa? I'rabnya itu nasab, diatofkan kepada faghsilu yang di awal itu. Seharusnya kalau kita nggak ngikuti sabda Nabi itu, ya kita akan ngikuti seninya orang Arab, ya harus urut. Berarti faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, baru kemudian wamsahu biruusikum. Seperti itu. Tapi enggak seperti ini, enggak. Walaupun berantakan enggak masalah. Enggak peduli berantakan, karena ini adalah Al-Qur'an. Sementara Nabi bersabda, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Berarti di sini fi nuqtatun latifah wa huwa at-tartib. Yaitu singkat tartib dimasukkan ke dalam kategori fardu-fardunya wudu yang ada 6. Nah, itu salah satu faedah mempelajari ilmu ushul fiqh yang dirasakan oleh kita sebagai mutabi, yang tidak hanya menerima pendapatnya para ulama, tapi setidaknya kita pun tahu para ulama itu mengambil hukum dari mana, ya.
wa hadi salaf hatta tarakulana turusan tasra'iyan syamilan likafati majalatil hayati fil ibadat. Dan petunjuknya para ulama salaf sehingga mereka beliau-beliau itu meninggalkan kepada kita turusan tasra'iyan, yaitu peninggalan karya-karya ilmiah syamilan likafati majalatil hayat yang mencakup pada semua disiplin atau mencakup semua bidang kehidupan, baik ibadat, muamalat, akhlak, la yumkin ayyujad inda ghairina, yang tidak ditemukan di umat selain kita, umat Nabi Muhammad SAW. Walihadza kulli asba' ilmu usulil fiqh min aghnal ulum fi tarikhil ummati tsiqafi. Nah, oleh karena semua ini maka ilmu usul fiqh itu menjadi ilmu yang paling dibutuhkannya ilmu dalam sejarah umat tsiqafi, yaitu umat keilmuan, di bidang keilmuan. Haitsu tajalla fi juhdul ulama wal fuqaha. Haitsu tajalla fihi juhdul ulama wal fuqaha ba'da al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga juhdul ulama, kesungguhan para ulama dan fuqaha itu nampak terlihat setelah Imam Asy-Syafi'i, yaitu setelah Imam Asy-Syafi'i alladzi wada'a labinatahu al-ula fi kitabi ar-risalah. Nah, sehingga karena ilmu usul fiqh ini adalah ilmu yang paling dibutuhkan dalam sejarah umat Islam di dunia pendidikan, di dunia keilmuan, maka banyak sekali kita melihat kesungguhan para ulama dan fuqaha setelah Imam Syafi'i yang pertama meletakkan batu pertamanya ilmu usul fiqh dengan kitabnya Ar-Risalah fi ta'sisi qawaidi wa tahriri masailihi. Itu kita banyak menemukan kesungguhan para ulama di dalam apa? Di dalam mentaksis kaidah-kaidah tentang ilmu usul fiqh, wa tahriri masailihi, dan meneliti masalah tentang ilmu usul fiqh. Wa ma yambani alai min furu'in wa masail fiqhiyah, dan segala sesuatu yang terbangun di atasnya dari furu' dan permasalahan-permasalahan fikih. Wa min haula'il a'lam alladzina barruzu fi hadzal fan. Nah, di antara daripada ulama-ulama yang alim tersebut, yang muncul, yang nampak, yang terlihat pandai di dalam ilmu usul fiqh, wa taraku fihi basomati mudiati imamil haramain, dan meninggalkan di dalamnya basomat itu mufrad daripada basmah. Basmah itu sidik jari. Sidik jari itu merupakan ya peninggalan daripada karya tulisnya Imamul Haramain. Ya, jadi Imamul Haramain itu karya tulis yang beliau tinggalkan dengan sidik jarinya itu, dengan jarinya dalam menulis, yaitu siapa di antara para ulama yang berkhidmah kepada kitab Waraqat yang merupakan peninggalannya Imamul Haramain, itu yang berkhidmah untuk membantu dalam menjelaskan makna-maknanya, itu adalah Abdul Malik Al-Juwaini, Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini Al-Mutawaffa sana 478. Jadi wa min haula'il a'lam, ya. Jadi di antara daripada ulama-ulama yang muncul, yang nampak, yang ahli dalam ilmu usul fiqh dan meninggalkan karya ilmiahnya, itu adalah Imam Al-Juwaini. Jadi Imam Al-Juwaini ini adalah salah satu daripada ulama yang ahli ilmu usul fiqh yang meninggalkan karya tulis ilmiah tentang ilmu usul fiqh yang sampai kepada kita, yaitu Abdul Malik Al-Juwaini Al-Mutawaffa sana 478 Hijriah. Faqad wasafa al-mu'arrikh Ibnu Khaldun bi annahu ahsanu man kataba fi hadzal ilm. Sampai mu'arrikh Ibnu Khaldun, ahli sejarah Ibnu Khaldun, itu mensifati beliau bahwa beliau itu adalah orang ulama yang paling baik di dalam menulis ilmu usul fiqh. Walidha istafada minhu wa awwala ala kutubihi wa arai julluman allafu ba'dahu fi ilmil usul Karrozi wal Ghazali wal Amidi. Nah, oleh karena itu sehingga banyak sekali ulama-ulama yang mengarang kitab tentang ilmu usul fiqh yang setelahnya beliau, yaitu setelahnya Imam Al-Juwaini, mengambil istifadah, mengambil manfaat kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai rujukannya. Kutub-kutubnya, waroihi, pendapat-pendapatnya itu dijadikan sebagai rujukan oleh ulama-ulama yang setelahnya. Yang mengarang atau yang menyusun kitab tentang ilmu usul fiqh juga. Fi ilmil usul. Di antaranya seperti Karrozi, wal Ghazali, wal Amidi. Wa qataraka al-Juwaini lil maktabah al-usuliyah
kutuban muhimmah kal burhan wa talkhis wa risalatul waraqat fi ilmi usulil fiqh allati laqitu rawajan kabiran baina amatil mutafaqqihin wal mustaghilin bi hadzal ilm. Dan Imam Juwaini ini meninggalkan ya atau mewariskan beberapa kitab yang penting di maktabah usuliyahnya seperti Al-Burhan, Talkhis, Risalatul Waraqat fi ilmi usulil fiqh allati laqitu rawajan kabiran. Yang saya temui kitab-kitab tersebut ternyata rawajan kabiran, yaitu sangat-sangat laku, sangat-sangat laku, keras lah istilahnya, sangat-sangat laku keras baina amatil mutafaqqihin, di antara keumuman para pencari ilmu wal mustaghilin, dan para pengkaji atau para orang-orang yang takhusus bi hadzal ilm, dengan ilmu usul fiqh ini. Kenapa ilmu usul fiqh yang ditulis oleh beliau seperti Al-Burhan wa Talkhis dan yang lain sebagainya itu laku keras di kalangan para pelajar dan para ulama yang mempelajari ilmu usul fiqh? Itu liwujazati alfaziha wa jazalati uslubiha ba'idan anit ta'kid. Karena lafal-lafal redaksinya itu ringkas ya, tidak terlalu rumit, tidak berbelit-belit, uslubnya juga mudah dipaham, indah, ba'idan anit ta'kid, jauh dari ta'kid. Ta'kid itu redaksi yang sulit untuk dipaham ya, maknanya itu sulit dipaham. Wal ilghaz itu tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan juga sama, yaitu mengungkapkan makna tapi dengan menggunakan redaksi yang sulit. Sehingga kita kalau mengkaji dalam tentang beberapa ilmu, terutama nahwu saja, itu kan banyak sekali ilghaz-ilghaznya. Yang mungkin masyhur salah satunya, pernah mungkin antum melihat ilghaz tulisannya rojulun gitu ya. Iya, pernah dengar ya. Rojulun ada berapa itu? Ada 5. Nah, sok silakan dibaca. Yang benar bagaimana? Itu kan bingung. Bacanya gimana ini? Rojulun atau rojulin. Oh, ternyata di situ minal ilghaz. Yang benar bacanya adalah rojulun, rijla, rojulin, rojilin, kan gitu ya. Jadi seorang laki-laki mengikat seorang laki-laki lainnya yang sedang berjalan, rojilin, berjalan kaki. Atau tulisan anna anna zaidun, misalkan anna zaidun karimin. Itu anna zaidun karim, kok anna zaidun karimin? Padahal anna itu kan termasuk daripada amil nawasib. Seharusnya kan anna zaidan atau inna zaidan. Kariminnya enggak dibaca karimin, seharusnya karimun karena khobar. Tapi karena ini ilghaz sehingga sulit maknanya difaham. Enggak langsung difaham. Ternyata maknanya anna bukan inna. Anna yang maknanya merintih, anna zaidun, anna merintih fil madi, zaid sebagai fa'ilnya, kafnya itu kaf tasbih, rimin itu makna lain daripada kijang. Berarti anna zaidun karimin. Zaid merintih seperti merintihnya kijang itu. Nah, itu kan minal ilghaz, jadi sulit. Nah, kitab usul fiqhnya beliau ini, kitab usul fiqhnya beliau ini, yaitu jauh dari usul-usul yang seperti itu, yang sulit dipaham. Alladzi iktanafa julla al-musannafat allati kutibat fi hadzal fan, yang keumumannya itu banyak ditemukan di karangan-karangan tentang ilmu usul fiqh ini. Wallati kanat sababan fi sarfi himamihim al-katsirina 'anil istighali bihi, dan jauh juga dari segala perkara-perkara yang menjadikan sebab fi sarfi himamil katsirin 'anil istighali bihi, menjadi sebab himah-himahnya para orang-orang banyak itu berpaling dari mempelajari ilmu usul fiqh. Nah, salah satunya itu ya misalkan ibarat yang terlalu panjang, ibarat yang terlalu sulit, yang menjadikan para pembaca terutama pemula itu malah menjauh. Kayaknya ini kitab tebel deh, kayaknya gede, nggak usah, nyari yang tipis lagi aja lah. Nah, itu beliau berusaha untuk menjauhi dari hal-hal yang seperti itu. Pingin kiranya kitab beliau itu ketika dibaca oleh siapapun, orang yang membaca ini tuh senang gitu. Jangan sampai berpaling daripada mempelajari kitabnya. Walihada inkabba 'alaiha ulama min kafatil madzahib bi syarh wa tahlil wal 'ard wa tafsil lima hawatsu wastamalat 'alaihi min khulasati ilmi usul. Nah, oleh karena demikian sehingga banyak sekali para ulama yang berkhidmah kepada siapa? Kepada ilmu usul fikihnya Imam Al-Juwaini ini.
yaitu Al-Waraqat khususnya dengan apa? Khidmahnya para ulama-ulama yang setelahnya, khidmahnya ulama-ulama yang setelahnya, yaitu khidmah dengan mensyarahi, mentahlil, menguraikan, wal arab menjelaskan, wa tafsil mendetailkan, lima hawatsu wa istamalat alaihi min khulasati ilmil usul. Yaitu menjelaskan apa-apa yang dicakup daripada ilmu usul fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi ulama-ulama yang setelahnya mengarang syarah, hasiah, takror dan sebagainya itu bukan dalam arti menyaingi, bukan, tapi khidmah kepada ulama-ulama senior sebelumnya. Dengan cara apa khidmahnya? Dengan cara menjelaskan mana-mana yang dikehendaki oleh ulama sebelumnya itu dengan syarah, dengan hasiahnya. Seperti itu. Wa min baina haula'il alam alladzina ihtamu bi syarhil waraqat zalikum al-imamu al-jalil wal faqih al-kabir khatimatu ulama'il malikiyah. Nah, di antara daripada ulama-ulama yang berihtimam, perhatian sangat dengan mensyarahi kitab waraqat ini, beliau adalah al-imamu al-jalil wal faqih al-kabir khatimatu ulama'il malikiyah walladzi alaihi al-muawwal fil madhhab Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Hattab, dan menjadi rujukan di dalam madhabnya. Siapa beliau? Al-Imam Al-Jalil Al-Faqih Al-Kabir Khatimatu Ulama'il Malikiyah. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattab Syekhul Malikiyah fi asri, yang menjadi Syekh Malikiyah pada zamannya. Nah, beliau ini juga salah satu karangannya yang masyhur yang biasa kita kaji itu adalah kitab Kawakib Mutamimah Al-Ajurumiyah ini. Jadi Mutamimah Al-Ajurumiyah itu salah satu daripada karangannya beliau. Namun kitab Waraqat ini, Qurratul Ain ini adalah karangan yang terakhir kalinya. Karangan terakhir kalinya sebelum beliau itu wafat, beliau selesai menulis karangan yang terakhirnya, yaitu kitab Qurratul Ain li syarhi Waraqatil Haramain ini. Syekhul Malikiyah fi asri wa sahibu tasanif as-saira al-masyhura fi mukhtalifil ulum haitsu kataba 'ala al-waraqat syarhan mufidan wadihal ibara katsirul fawaid kashafa fi 'anil masail al-ghamidah allati waradat fi ashhuri syuruh qablah ala wa huwa syarhul Imam Jalaluddin Al-Mahalli 'ala al-waraqat. Beliau pemilik karangan-karangan yang masyhur yang banyak di berbagai disiplin ilmu. Beliau menulis pada waraqat ini syarhan mufidan. Beliau menulis syarah waraqat yang memberikan faedah wadihal ibarat dengan ibarat yang jelas, kasirul fawaid yang banyak faedahnya, kasyafa fi 'anil masail al-ghamidah yang mampu membuka masalah-masalah yang sulit, yang samar, allati waradat fi ashhuri syuruhi qabla, yang umumnya itu banyak ditemukan dalam syarah-syarah yang masyhur sebelumnya. Nah, syarah yang paling masyhur sebelumnya. Nah, syarah yang paling masyhur sebelumnya yang mensyarahi kitab Waraqat, kitab apa? Syarah apa? Ala wa huwa syarhul Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu syarahnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli alal Waraqat ini. Hatta ja syarhu hadza, sehingga syarah kitab ini yaitu Qurratul Ain ala syarh Waraqati Imamil Haramain ini kama wasafahu musannifu Al-Hattab, sebagaimana yang disifati oleh musannifnya sendiri Al-Hattab, syarhan lil waraqat wa li syarhil madhkur wa qad samau Qurratul Ain li syarhi Waraqati Imamil Haramain. Itu sebagai syarah terhadap kitab Waraqat itu sendiri, plus juga sekaligus menjadi syarah yang disebutkan itu, yaitu syarah Al-Mahalli yang beliau namai dengan nama Qurratul Ain li syarhi Waraqati Imamil Haramain. Wa nadharan li ahamiyati hadha syarah wa qimati al-ilmiyah baina syuruhil waraqat faqad ihtamma bihi jam'un min ahli al-ilmi wa katabu alaihi 'iddata hawashin mufidatin. Nah, melihat pentingnya syarah ini dan nilai ilmiahnya syarah ini yang begitu luar biasa di antara syarah-syarah kitab Waraqat yang lainnya, faqad ihtamma bi jam'un min ahli al-ilmi, maka banyak sekali para ulama daripada ahli ilmu yang ihtimam, yang perhatian betul dan menulis banyak terhadap syarah Qurratul Ain ini, iddat hawash mufidah, banyak sekali hasiah-hasiah yang menghasiai syarahnya beliau Qurratul Ain ini. Wa mimma waqaftu alaihi, dan di antara daripada hasiah-hasiah yang terjangkau oleh saya untuk dideteksi itu di antaranya adalah Hasyiah Al-Allamah Muhammad bin Husain Al-Ma'ruf bil Hudda As-Susi At-Tunisi ala Qurratul Ain. Ini salah satu hasyiah yang menghasyiahi kitab Syarah Qurratul Ain. Wa qad tubi'at iddat marat bi Tunis ma syarhil mazkur. Telah dicetak
berkali-kali ditulis bersama dengan syarahnya pada tahun 1310 Hijriah dan tahun 1323 Hijriah di Matba'ah Bikar, di Matba'ah Bikar. Hasyiah Syekh Al-Faqih Abdullah bin Khadra As-Salawi wa hiya matbu'atun bi Fas bil Maghrib, di kota Fas, Maghrib. Ini hasyiah Syekh Al-Faqih Abdullah bin Khadra, salah satu hasyiah terhadap syarah Qurratul Ain juga. Amali fil kitab. Nah, metode beliau dalam mentahqiq kitab ini. Wa nazara li ahamiyati hadzal syarah wa nudrata wujudihi bainal muhtammin bi hadzal fan. Melihat pentingnya syarah ini dan langkahnya syarah yang seperti ini bainal muhtammin bi hadzal fan, di antara kalangan para orang-orang yang ihtimam, perhatian dengan fan ilmu usul fiqh ini, faqad azamtu ala tahqiqihi wa ikhrajihi, maka saya berazam, berniat untuk mentahqiq kitab ini, mengeluarkan kitab ini, dikeluarkan untuk dimasukkan fi thawbi alladzi yaliqu bihi, di dalam baju yang patut, yang layak untuknya. Artinya ya beliau sempurnakan, beliau tahqiq, beliau perbaiki, beliau teliti sesuai dengan apa? Dengan dengan metode ya, dengan metode atau dengan cara yang patut untuk diterapkan dalam tulisannya ini atau dalam pentahqiqannya ini. Wa fi sabili dzalik qumtu bima yali, maka dalam menjalankan itu semua beliau melakukan beberapa langkah yang beliau lakukan. Yang pertama, nasakhtu asyarh al-mazkur wa sahhahtu ma waqa'a fi min at-tashhif. Saya menyalin ulang syarah yang mazkur, syarah yang disebutkan itu, yaitu syarah al-mahalli. Dinasakh lagi, disalin lagi, wa sahhahtu ma waqa'a fi min at-tashhif. Dan saya koreksi, saya benarkan apa-apa yang terjadi di dalamnya, yaitu daripada tashhif, tahrif, yaitu perubahan, kesalahan. Nah, tapi beliau tidak hanya merubah-merubah, membenarkan, mengoreksi, tapi beliau pun i'timad, ya. Beliau pun i'timad dan 'alal muqabalah min 'iddat nusakh makhtuthah wa matbu'ah. Yaitu beliau i'timad kepada beberapa naskah-naskah yang masih berupa manuskrip aslinya ataupun yang sudah dicetak. Yaitu untuk membanding-bandingkan dengan naskah aslinya. Kalau yang salah ya beliau benarkan. Kalau yang kurang jelas ya beliau jelaskan. Minha diantaranya adalah Nuskhah Makhtutah li Syarh al-Hattab Bidarul Kutub al-Misriyah rakam 122 hadis Timur adad awraqiha 31 safha. Yang adad awraqnya yaitu ada 31 lembar. Mutawasid suturuha, yang barisnya itu sederhana, sedang. Rata-rata itu 25 satar, 25 baris. Ala hamisya ba'du taswibat, yang di hamisnya, di pinggirnya itu terdapat sebagian koreksian sebagai pembenaran. Oh ini benar, yang benar ini salah, yang benar ini. Itu. Wa ukhra matbu'atun bi hamis kitab Lataifil Isyarat Syarah Nazam Waraqat. Dan nuskhah yang lainnya itu dicetak dengan hamis kitab Lataifil Isyarat Syarah daripada Nazam Waraqat. Karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Tubi'at bimatba' Abdul Hamid Hanafi bil Mashhad al-Husaini wa nusakha ukhra matbu'a bi hamish hasyati Susi ala Qurratil Ain. Dan naskah yang lain juga telah dicetak dengan hamish hasyah as-Susi ala Qurratil Ain bi matba'a Bikar bi Tunis pada tahun 1323 Hijriah. Wa nusakha ukhra nasyara al-Ustaz Abdullah al-Juhani ala nuskhat khuttiyah bil jamahiriyatil Libyah, yaitu di negara Libya, yang telah disebarluaskan oleh Al-Ustaz Abdullah Al-Juhani dengan mengikuti nuskhah khatiyah yang masih berupa manuskrip di Jumhur Libya, yaitu Jumhuriyah Libya. Wa athbattu ma'arahu sawaban, dan saya tetapkan apa-apa yang menurut saya benar, tarokan al-isyarah ilal ikhtilafan, namun saya meninggalkan beberapa isyarah-isyarah yang menghantarkan kepada perikhtilafan, yang menghantarkan kepada khilaf, perselisihan, wa furuqin nusakh, dan beberapa perselisihan nuskhah, perbedaan nuskhah, raghbatan fil ikhtisar. Itu tak lain tujuannya adalah karena kepingin yang mencari yang ringkas-ringkas saja.
Jadi beliau hanya i'timad kepada yang benar-benar saja. Tapi kalau yang masih ragu, masih menimbulkan ikhtilaf di antara para ulama, ada berbagai macam naskah-naskah yang berbeda, beliau tinggalkan. Itu tujuannya untuk mencari yang ringkas saja. Kemudian yang kedua, beliau sawabtu ma waqa'a min akhta'in fi matnil waraqat lil Juwaini i'timadan ala thalasin nusakhin khattiyah lil waraqat. Saya membenarkan apa-apa yang terjadi, yaitu kesalahan-kesalahan yang ada pada kitab matan waraqat milik Al-Juwaini ini, i'timadan ala thalasin nusakhin khattiyah, yang i'timad berpegangan kepada 3 nuskah, 3 naskah khattiyah, 3 naskah manuskrip daripada kitab waraqat ini. Nuskhatani minha bil maktab al-azhariyah, 2 naskah darinya itu ada di maktab al-azhariyah, wa ukhra 'alaiha syarhul mahalli, dan 1 nuskah yang lainnya itu adalah naskah yang dijadikan i'timad oleh syarah al-mahalli, maujudatun, yang ada di Darul Kutub al-Misriyah, di Darul Kutub Misriyah, tahta rakam 15 usul, pada dengan nomor 15. Itu yang kedua yang beliau lakukan. Yang ketiga beliau lakukan syarahtu al-mustalahat wal alfad wal masail al-usuliyah allati tanawalaha al-kitab. Saya mensyarahi istilah-istilah, lafal-lafal, masalah-masalah usul yang dicakup oleh kitab ini. Wa takallamtu 'alal furu'il fiqhiyah, dan saya pun membicarakan, menyinggung masalah-masalah furu' fiqhiyah allati istasyhada bi al-musannif, yang musannif itu menjadikannya sebagai syahid, sebagai contoh zakiran arwa al-madhahib, yang beliau pun menyertakan dengan menyebutkan pendapat-pendapat madhab-madhab yang ada 4 di dalamnya, yaitu tentang furu'-furu' fiqhiyah. Beliau juga menjelaskan, namun tak lupa dengan mencantumkan pendapat-pendapat imam madhab yang 4 itu. Kharajtu al-ayat wal hadis wal athar allati istasyhada bi al-musannif. Kemudian yang keempat, saya mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, wal athar allati istasyhada bi al-musannif, yang dijadikan syahid oleh musannif, zakiran masodiraha, yang beliau pun menyebutkan sumber-sumbernya, mubayyinan sahihaha wa dha'ifaha, dan beliau pun menjelaskan yang sahihnya dan yang dhaifnya. Kalimat tarajamtu li ba'dil a'lam alladzina qad yakhfa dzikruhum 'alal qari, dan beliau pun menerjemahkan, menjelaskan profil sebagian ulama-ulama yang alim yang terkadang itu samar, lupa untuk dijelaskan, atau terkadang samar. Artinya samar itu jarang disebutkan atau jarang dibaca, jarang diketahui alal qari oleh sang pembaca ini. Tarikan al-masyhurin minhum, dan meninggalkan untuk menjelaskan profil-profilnya ulama-ulama yang sudah masyhur. Jadi beliau hanya mencantumkan, hanya menjelaskan profilnya ulama-ulama yang jarang-jarang ataupun yang samar-samar dibaca oleh al-qari, yang jarang dibaca oleh sang pembaca ini, jarang ditemukan oleh para pembaca. Tapi kalau yang sudah masyhur ya beliau tinggalkan. Nah, salah satunya yang samar di kalangan para pembaca itu adalah profilnya sang syarih ini, yaitu Syekh Abu Abdullah Al-Khattab ini. Minhum lima arifati jumhuril qurra ibim. Kenapa kok ditinggalkan, nggak disebutkan? Itu ya karena jumhurul qurra, keumuman mayoritas para pembaca itu ya sudah mengetahuinya, maka ya nggak usah dicantumkan. Kama tarjamtul musannif bi tarjamatin wafiyatin zakartu fiha siratahu wa suyukhahu wa hamma musannafatihi. Sebagaimana saya mencantumkan terjemahnya musannif, yaitu Syekh Al-Khattab ini, bi tarjamatin wafiyatin, dengan terjemah yang mencukupi, zakartu fiha siratahu, yang saya sebutkan di dalamnya siratahu, perjalanan beliau, wa suyukhahu, dan guru-guru beliau, wa hamma musannafatihi, dan karangan-karangan pentingnya beliau. Wa fil khitam as'alullah ta'ala ay yaj'ala hadzal amal khalisan liwajhil karim wa yujziya khairan kullaman a'ana 'ala nashri wa ikhrajihi 'ala hadhihi surah allati tusajji', yang mampu mentasyi, memotivasi al-qurra, para pembaca, wal bahitsina, dan para pengkaji, alal istifada, untuk bisa mengambil manfaat mimma hawahu min ilmin nafi, dari apa-apa yang terkandung di dalamnya, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Ya. Sudah berapa jam ini?
mati. Ya, lanjut ke tarjamah syarih ya. Tarjamatus syarih. Nah, maka beliau mencantumkan untuk menjelaskan tarjamahnya syarih karena syarih dianggap qad yakhfa dzikruhu 'alal qari. Terkadang pembaca itu ya samar untuk menyebutkan membaca profil-profil yang samar ini, sehingga beliau berusaha untuk mencantumkannya. Tarjamatus syarih. Profilnya, biografinya sang pensyarah ini yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattab Ar-Ru'aini. Ismuhu wa nasabuhu wa mauliduhu. Namanya, nasabnya, dan maulidnya, tanggal lahirnya. Huwa al-imam al-faqih al-usuli, al-mufassir al-lughawi, az-zahid syekhul malikiyah. Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattab Ar-Ru'aini. Min usrah Ar-Ru'ainiyin, dari keluarga Ru'ainiyin. Zatil qidami wal makanatil ilmiyah, yang memiliki kedudukan keilmuan pada zamannya itu. Ini memiliki kedudukan ilmiah di kalangan orang-orang di sekitarnya. Wa asluha minal Andalus. Nah, asal daripada usrah Ru'ainiyah ini itu dari Andalus. Wa minha irtahalat ila Toroblus. Yang kemudian dari Andalus itu keluarga Ru'ainiyin ini pindah hijrah ke Toroblus. Toroblus itu Tripoli, daerah Libanon ya. Wulida Abu Abdillah di Makkah fi 18 Ramadan. Abu Abdillah, yaitu Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattab ini dilahirkan di Mekah pada tanggal 18 Ramadan pada tahun 902 Hijriah. Waqad atahalahu maqamuh. Beliau diberikan kesempatan bil baladil haram di kota Mekah ini untuk apa? Ayatalaqqa al-ilma. Diberikan kesempatan untuk bisa talaki ilmu fi kubra hawadiril alam al-islami di berbagai wilayah-wilayah Islam metropolitan. Wilayah-wilayah Islam metropolitan itu wilayah-wilayah yang menjadi pusat kegiatan negara, ya mungkin negara kota-kota besarnya. Jadi beliau diberikan kesempatan untuk bisa talaki kepada ulama-ulama yang ada di wilayah-wilayah kota-kota besar itu. Wa multaqa an-nabighin, dan tidak hanya beliau itu talaki saja, tapi beliau pun diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi, menghadiri forum-forum an-nabighin yang dilaksanakan oleh ulama-ulama cerdas, ulama-ulama jenius, yaitu forum-forum ilmiah, seminar-seminar itu beliau pun mengikutinya. Minal ulama fi ulumi syariati min syattal aqtar, dari berbagai wilayah. Itu beliau ikuti. Seminar-seminar, multaqo itu beliau ikuti. Tidak hanya mengaji di madyafa ataupun di tempat-tempat talaki saja. Wa qad nasha'al Hattab fi baiti ilmin wa fadlin. Nah, Al-Hattab ini tumbuh di keluarga ilmu wa fadlin yang memiliki keutamaan. Haitsu kana Abu Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattab, mana ayahnya itu adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattab. Faqad hajara ila Makkah. Ini ayahnya hijrah ke kota Mekah bersama keluarganya. Keluarganya Ibn al-Ghazwi al-Isbani ala Shimali Afriqiya, yaitu pada saat invasi Spanyol ke Afrika Utara, yaitu penjajahan daripada Spanyol ke Afrika Utara, sehingga beliau hijrah ke kota Mekah, wastaqarra biha, dan beliau pun menetap di kota Mekah. Walaqiya jam'an min syuyukhil asri, dan di situ beliau menemukan banyak sekali masyayikh di zamannya, di antaranya adalah Al-Hafidh As-Sakhawi wa Syekh Al-Hasanhuri wa Syekh Ahmad Zarruq wa ghairuhum, dan banyak lainnya. Wa talaqa anhum al-ilma hatta dha'asituhu, dan beliau talaki ilmu kepada ulama-ulama tersebut sampai nama beliau itu masyhur di kalangan para ulama itu. Wa zaharat imamatuhu, dan predikat keimamannya, level keimamannya yaitu nampak masyhur, wa zuhuduhu, dan kezuhudannya, wa shalahu, dan kesolehannya, kepatutannya, keilmuannya masyhur di kalangan para ulama pada zaman itu. Nah, saking masyhurnya keilmuan beliau, kezuhudan beliau, keimaman beliau, hatta wallahu amiru Makkah an-nazar, sehingga amiru Makkah, mungkin gubernur Makkah, itu memberikan wilayah kepada beliau, mengangkat beliau, diberikan wilayah, diberikan kekuasaan untuk nazar. Nazar itu menganalisa, mempertimbangkan fi auqafiha, dalam masalah-masalah auqafnya,
yang mungkin menjadi menteri Wizaratul Auqafnya mungkin. Wa imaratiyah, dan juga diberikan kekuasaan ataupun kewenangan untuk nazar, untuk menganalisa, untuk memikirkan, mempertimbangkan dalam masalah wakaf-wakaf negara dan juga pembangunan-pembangunan negara. Dikarenakan apa? Karena beliau sudah dipercaya akan keimamannya, akan kezuhudannya, dan juga akan kepatutannya itu, kesolehannya, keilmuannya. Wa fi hadhil bilad al-mubarakah razaqallahu ta'ala dzurriatan sholihatan. Nah, di kota yang diberkahi ini, yaitu di kota Makkah al-Mukarramah, beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dzurriatan sholihatan, yaitu anak turun yang soleh. Salah satu banin kanu imtidadan mubarakan li hayati al-ilmiyah. 3 putra, yang ketiganya yaitu tumbuh besar diberkahi hidupnya dengan keilmuan. Jadi ketiganya ini menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang diberkahi hidupnya dengan keilmuannya. Nah, yang terbesar, yang paling besar dari ketiga putranya beliau ini, wa akbaruhum muallifuna Abu Abdillah Muhammad Al-Khattab. Nah, yang paling besar itu adalah yang muallifnya kita ini, yaitu Abu Abdillah Muhammad Al-Khattab. Suyukhuhu, kemudian guru-gurunya beliau. Beliau siapa? Abu Abdillah Al-Khattab ini. Ya, bukan orang tuanya, bukan. Akhadha Abu Abdillah an jam'in min kibari ahli ilmi fi asri. Abu Abdillah itu mengambil ilmu dari banyak ulama-ulama pada zamannya. Wa qad kana min akbarihim qadran wa aqwahum atharon fi masirati al-ilmiyah waliduhu. Nah, di antara daripada ulama-ulama yang memiliki qadran paling besar, yang memiliki derajat, memiliki martabat paling besar, dan memiliki athar ataupun pengaruh yang paling kuat dalam perjalanan hidup beliau dalam keilmuannya, itu adalah orang tuanya sendiri. Sehingga kita banyak menemukan ulama-ulama yang alim itu, kebanyakan mereka sebelum dipindahkan atau sebelum diperintahkan untuk belajar kepada ulama-ulama lain, itu sebelumnya dididik terlebih dahulu oleh orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua kalau bisa ya mendidik anaknya terlebih dahulu, baru kemudian diperintahkan untuk mencari ilmu ke ulama-ulama yang lain. Itu kalau kita mampu. Nah, kalau kita tidak mampu, ya mending langsung kita sekolahkan, mending langsung kita pesantrenkan. Itu. Fi masirati al-ilmiyah walidu Abu Muhammad bin Abdurrahman Al-Khattab, yang wafat pada tahun 950 Hijriah. Faqad qara'a wa darasa adadan min ummahatil kutubil jami'ah ala walidi. Nah, kepada ayahandanya ini beliau mengaji banyak ilmu. Di antaranya yang terpenting adalah Al-Muwatta wal Mudawwanah wa Tahzibul Barozi'i wa Kutub Ibnu Abi Zaid, Ar-Risalah wa Mukhtasar Al-Mudawwamah wa Nawadir wa Zayadat wa Muallafat Ibnu Abdil Bar At-Tamhid wal Istizkar wa Muallafat Ibnu Rushdi Al-Muqaddamat wal Bayan wa Tahsil wal Ibn Al-Jilab, dan karangan-karangan Ibnu Jilab, At-Tafri' wa Muallafat Al-Qarafi Al-Dhakhirah wal Qawaid wa Syarh Al-Mahsul wa Muallafat Al-Fakihani, dan karya-karyanya Al-Fakihani ka Syarh Al-Risalah wa Syarh Al-Umdah wa Muallafat Khalil Al-Mukhtasar wa Tawdih wal Manasik wa Ibnu Farhun wa Ibnu Arfa wa Bahram wa ghairu dzalik mimma yatulul maqam bi dzikrih, yang kalau disebutkan banyak sekali, panjang. Mimma yaduluna ala si'ati ilmil mu'allif, yang semua itu menunjukkan akan luasnya keilmuan mu'allif. Wajtihadi fi tahsili wa talab, dan ijtihadnya beliau dalam menghasilkan ilmu itu, dalam mempelajari ilmu, dalam mencari ilmu. Wa min suyukhihi, dan diantara daripada guru-guru beliau, Syamsuddin Ahmad bin Musa bin Abdul Ghaffar, lam aqif ala sanati wafatih. Enggak tahu wafatnya tahun berapa, kata beliau. Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Araq Al-Kannani Ad-Dimashqi, yang wafat pada tahun 933 Hijriah. Muhibbuddin Ahmad bin Abi Al-Qasim Muhammad bin Muhammad An-Nuwairi Al-Makki, wafat pada tahun 916 Hijriah. Abdul Haq bin Muhammad bin Abdul Haq As-Sambati Asy-Syafi'i Al-Qahiri, yang wafat pada tahun 931 Hijriah. Al-Hafiz Abul Khair Azzuddin Abdul Aziz bin Umar bin Fahad Al-Makki, yang wafat pada tahun 920 Hijriah. Burhanuddin Ibrahim bin Ali Al-Qashnandi Asy-Syafi'i Al-Qahiri, wafat pada tahun 922 Hijriah. Itu guru-gurunya beliau. Kenal enggak? Enggak tahu.
Kenal nggak kira-kira? Ini memang ulama-ulama Malikiyah, jadi kadang kita kurang masyhur. Biasanya yang kita kenalkan ulama-ulama Syafi'iyah ya. Kalau yang dari Malikiyah kadang sedikit. Talamizuhu, kemudian murid-muridnya beliau, takharraja ala yadi hadzal imam al-jalil jam'un yatulu zikruhum. Nah, dari tangannya beliau ini keluar mutakhorijin yang banyak sekali, yang kalau disebutkan itu tidak cukup disebutkan di sini. Nah, di antaranya yang terpenting daripada murid-muridnya beliau yang sukses itu adalah waladuhu, yaitu anaknya sendiri. Anaknya sendiri yaitu Yahya bin Muhammad ibn Abdurrahman al-Hattab yang wafat pada tahun 993 Hijriah. Faqihun Makkah wa khatimu ulama'il Hijaz ala madhhabi Malik. Lahu 'iddat tasannif fil fiqh wal manasik wal waqaf. Beliau ini pun juga memiliki banyak karya dalam bidang fikih, manasik, wakaf, wa kana lahu akbarul athar fi tabyidi musannafati abihi. Dan beliau memiliki memiliki pengaruh besar, ya, memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam mentabyid musannafat ayahandanya. Tabyid itu memutihkan. Memutihkan itu apa? Ya, bahasa kita sekarang mungkin mengedit lah ya. Mengedit, mengoreksi, menyalin ulang, menyempurnakan. Karena apa? Karena kalau masih manuskrip aslinya itu istilahnya masih taswid, masih hitam. Ya, kita bisa lihatlah gambarnya. Itu masih hitam begini, masih nggak jelas. Ini kalau belum ditabjid, ya, belum dikoreksi, belum disalin, belum diedit oleh ulama setelahnya, oleh putranya beliau ini, mungkin kita nggak akan bisa memahaminya. Karena bahasanya pun tulisannya juga tulisan dokter mungkin ya, tapi ya bagus ini. Ternyata nggak jelas karena masih hitam kan, tintanya juga mungkin tinta zaman dulu itu nggak tahu tinta merek apa kan. Jadi masih sulit lah. Maka perlu ada tabyid. Nah, ini pemutihan ini, yaitu pengoreksian, penyalinan ulang, penyempurnaan. Nah, yang memiliki pengaruh besar dalam mentabyid karya-karya ayahandanya adalah putranya beliau sendiri. Lau 'iddat tasannif fi fil fiqhi wal manasik wal waqaf wa kana akbarul athar fi tabyid musannafati abi wa jama'a ma tafarraqa minha, dan mengumpulkan, mengoleksi karya-karya yang tercecer ba'da wafati, setelah wafat ayahandanya itu. Kemudian yang kedua adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Hajj al-Maghribi at-Turablusri asy-syair bitajuri yang wafat pada tahun 960 Hijriah, al-Faqih al-Maliki sahibu ta'alif al-masyhur. Ketiga, Abu Abdullah Muhammad bin Muhibbuddin Ahmad bin Syekh Muhammad al-Fishi ahadu alamil madhab al-Maliki di Mesir. Salah satu daripada ulama alim madhab Maliki di Mesir. Wulida sana 917 Hijriah, qala makhlub lam aqib ala wafati. Tidak tahu wafatnya itu kapan. Musannafatuhu, kemudian karangan-karangannya beliau. Tarokalana al-Imam al-Hattab rahimahullah ta'ala adadan ghaira qalil. Beliau meninggalkan kepada kita, mewariskan kepada kita banyak, tidak sedikit, minal musannafat, dari berbagai karangan-karangan beliau. An-nafi'ah, yang bermanfaat. Fi syatta ulumi syariah, di berbagai ilmu-ilmu syariah. Min fiqhin, wa tafsirin, wa hadisin, wa lughah, wa raqaiq. Raqaiq itu ilmu tasawuf, termasuk ilmu allati turaqiqu al-qulub wa tuzahidu 'anid dunya, yaitu ilmu yang mampu menipiskan hati, yang mampu menzuhudkan seseorang daripada dunia. Nah, di antara daripada kitab ini itu seperti kitab Az-Zuhdu war Raqaiq Libni Al-Mubarak, itu kitab Raqaiq, ya, kitab tasawuf lah. Wa mawaqit, ilmu tentang mawaqit, tentang penentuan waktu-waktu, ya, ilmu falak, tentang waktu gerhana, waktu awal Ramadan, waktu awal Syawal dan sebagainya. Minha ma'ajilatu almaniyah walam yukmilha nahu. Nah, di antara daripada karya-karya beliau ini ada yang sempurna, ada juga yang belum sempurna, yang diharapkan kesempurnaannya ini tapi belum sampai sempurna. Nah, itu diantaranya adalah tafsirul Quran wa sholafi ila suratil A'raf, yang hanya sampai kepada surat Al-A'raf saja. Hasyatu ala tafsirul Baydawi, hasyah ala al-Ihya nahu salasati arba'il kutub. Arba'il kitab, hanya 3/4-nya saja. Nah, itu hasyah ala al-Ihya ini kalau misalkan sampai selesai, mungkin hasyahnya ya bagus sekali. Mungkin yang masyhur kita
tahu sekarang hanya sarahnya ya, paling Al-Ithaf itu. Nggak tahu selain itu ada legenda itu. Syara' ala qawaid Iyad wa salafi ila al-qawaidah ats-tsaniyah. Ta'liq 'ala al-masail allati infarada biha al-Imam Malik. Ini karya-karya beliau yang belum sempurna. Hasyatuhu ala syamil wa salafi ila syuruti salat. Ta'lif fil qiraat, hasyah ala tawdihan nahwi wa syar'i Syekh Khalid Al-Azhari alaih. Hasyah ala al-irsyad, hasyah ala qatrin nada fi nahw. Syekh Khalid Al-Azhari ini katanya sih makomnya itu di belakang itu ya, di belakang gerbang kuliah Banin yang jadi parkiran mobil itu. Iya katanya di situ. Tapi ndak terurus jadi nggak tahu, nggak ada asarnya. Tapi konon cerita dari senior-senior sih katanya di situ di parkiran mobil itu, parkiran mobil yang nahwi. Amal musannafat allati atamaha aw tarakaha muswaddah. Adapun karangan-karangan yang sempurna yang ditinggalkan masih dalam keadaan muswaddah, yang masih hitam, masih belum dikoreksi, masih belum disempurnakan, fabayyadha waladuhu, yang kemudian diputihkan oleh waladnya, oleh putranya yaitu Yahya. Wa minha diantaranya adalah Mawahibul Jalil Syarah Mukhtasar Khalil wa wa min ahami kutubihi wa syariha wa akbari hajman, yaitu termasuk daripada kitab terpenting, termasyhur dan terbesar bentuknya. Wa qad tubi'a 'iddat marat, telah dicetak berkali-kali. Wa tadawalahu ulamaul madhhab al-maliki, dan telah diedar luaskan oleh ulama-ulama madhab maliki syarqan wa gharban, baik di timur maupun di barat. Wastafada minhu kullu man ta'arrada li syarh Mukhtasar Khalil ba'dahu, dan setiap orang yang hendak mensyarahi kitab Mukhtasar Khalil itu banyak sekali yang mengambil istifadah, mengambil manfaat dari kitab Mawahibul Jalil ini. Jadi Mawahibul Jalil itu adalah syarah daripada Mukhtasar Khalil. Nah, setiap orang yang hendak mensyarah kitab Mukhtasar Khalil setelah daripada Mawahibul Jalil ini, itu banyak sekali yang mengambil istifadah, menjadikannya sebagai rujukan. Likaunihi min aksari syuru'i tahriran wa itqaran. Kenapa? Karena syarah beliau ini termasuk daripada syarah yang paling banyak tahrirnya, penelitiannya, wa itqanan dan mutkinnya, wa alaihi i'tamada ar-Rahwani wal Bannani wa Zarqani wa ghairuhum min mutaakhiril Malikiyah, dan dijadikan sebagai rujukan i'timadnya ulama-ulama yang setelahnya seperti ar-Rahwani wal Bannani wa Zarqani wa ghairuhum min mutaakhiril Malikiyah. Kemudian selanjutnya adalah al-qaulul matin fi anna at-ta'un la yadkhulu al-balad al-amin. Taftilu Nabiyina sallallahu alaihi wasallam, Mukhtasar I'rabil Alfiyah li Khalid Al-Azhari, Tahrirul Maqala fi Syarh Nazar Risalah, Syarh Manasik Syekh Khalil, Tahrirul Kalam fi Masailil Iltizam, Hidayatus Salil Al-Muhtaj ila Bayani Af'alil Mu'tamir wal Hajj, Risalatu fi Ma'rifati Istikhraji Awqatis Salat, Humdatur Rawin fi Ahkamit Tawwa'in, Tafrijul Qulub bil Khisalil Mukaffirah lima taqaddam wa ma ta'akhkhar min adz-dzunub, Mutammimah al-Ujurumiyah fi nahwi. Nah, ini Mutammimah al-Ujurumiyah fi nahwi. Al-Qaulul Wadih fi Bayanil Jawaih, Qurratul Ain Syarh Waraqat Imam Al-Haramain. Wa huwa al-kitab alladzi nahnu bisudadihi. Ya, ini kitab yang ada di hadapan kita. Wa hadzal muallaf huwa akhiru ma katabahu Al-Hattab. Ini adalah karangan yang terakhir di kalangan ditulis oleh beliau Al-Hattab, haitsu zakara fi akhirih min ba'di nusakh annahu faragha min jam'ihi yaumal itsnin. Yang mana beliau tulis di sebagian naskahnya bahwa beliau selesai mengumpulkan, menyusun kitab Qurratul Ain ini pada hari Senin tanggal 10 bulan Safar tahun 953 Hijriah. Wa dzalika qabla syahrain min wafatihi, dan itu 2 bulan sebelum kewafatannya. Alama dzakara Ibnu Ajibah wa Ibnul Qadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ajibah wa Ibnul Qadi. Ya, mungkin dicukupkan dulu, istirahat dulu. Sana'ul ulama alaihi. Kita istirahat dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ditutup aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada sana'ul ulama'i alaih, pujian
para ulama terhadap beliau ini, Al-Khattab ini. Lahajat al-sinatu ahlil ilmi asiqat. Lahajat memamerkan, jadi lisan-lisannya para ahli ilmi, para ulama itu banyak yang memamerkan dengan memujinya, ya, dengan memujinya kepada Al-Khattab ini, memuji kepada Al-Khattab ini, wal i'jabi bima tarakahu min musannafatin nafi'atin, dan kagum terhadap karya-karya yang ditinggalnya. Nah, ini mujinya para ulama kepada beliau, ya, mujinya para ulama kepada beliau dengan pujian, dengan menggunakan lisan. Ini ya pujian secara bahasa, ya, pujian secara bahasa. Karena pujian itu secara bahasa ya sana dengan menggunakan lisan, sehingga ada yang muji dengan lisan, ada yang mujinya itu dengan perbuatannya. Misalkan melihat karyanya ini bagus, memuji, tapi pujiannya itu tidak memuji dengan lisannya, tapi dengan perbuatannya. Misalkan, ya udah, saya sarahilah, ini keren nih kayaknya kitab ini, saya tertarik, saya coba sarahi, saya coba hasiahi. Nah, itu juga memuji, tapi muji secara istilah. Karena muji secara bahasa itu adalah athana alal jamil al-ikhtiyari sawa'un kana fi muqabalatin ni'mah amla. Itu ya sana memuji dengan lisan terhadap sesuatu yang bagus yang bersifat ikhtiari. Ikhtiari itu yang diusahakan. Seperti beliau alim. Ini alim kira-kira diusahakan apa tidak diusahakan? Diusahakan. Kalau memuji yang tidak diusahakan itu misalkan memuji keindahan gunung, keindahan langit, laut. Itu kita memuji langit gunung bukan sesuatu yang ikhtiari karena gunung indah, bukan karena gunung itu berhias, enggak. Tapi memang karena sudah ciptaannya Allah itu indah. Tapi kalau orang alim, pinter, juara, terampil, kreatif, nah itu pujian-pujian yang halal jamil al-ikhtiyari. Nah, kalau hamd secara istilah adalah fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amihi. Itu perbuatannya terhadap bisababi in'amihi, dengan sebab in'amnya, pemberiannya atas dasar pengagungan. Ya, kita diberikan apa oleh orang tua atau oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan perbuatan atas dasar pengagungan. Entah kita sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Itu hamd secara istilah. Nah, hamd secara istilah sama dengan syukur secara bahasa, yaitu fi'lun. Namun syukur secara istilah berbeda. Syukur secara istilah itu adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajli. Yaitu seorang hamba mampu menggunakan segala fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita, digunakan sebagaimana mestinya. Kita kalau misalkan diberi sepeda oleh orang tua kita hendak bersyukur kepada orang tua kita. Dengan cara apa kita bersyukur dengan sepeda ini? Ya dengan cara kita gunakan sepeda ini sebagaimana mestinya kita pakailah. Jangan kita biarkan saja di gudang atau kita tabrak-tabrakan. Itu bukan bersyukur namanya. Tapi bersyukur itu yang menggunakan segala apa yang telah Allah berikan kepada kita atau kepada apa dari siapapun yang telah memberikan kepada kita gunakan sebagaimana mestinya. Yaitu lima khuliqa li ajlihnya itu. Wal ajabi ma tarakahu min musannafatin nafi'ah wa fi zalika yaqulu al-alam al-mu'arrikh al-faqih Ahmad Baba At-Tambakani fi tarjamatil al-Khattab. Nah, ini salah satu dari ulama yang memuji beliau, yaitu al-mu'arrikh al-faqih Ahmad Baba At-Tambakani. Dalam terjemahnya terhadap Al-Khattab ini, beliau berkata, syuyukhina al-imam al-allama al-muhaqqiq al-tahqiq al-bari', yang mahir, yang cerdas, yang cerdik, al-hafiz, yang hafiz hadis, al-hujjah, yang ahli hujjah, al-jami', al-thiqat, yang jami', yang mengumpulkan banyak ilmu, al-thiqat, yang thiqat terpercaya, an-nazar, yang ahli analisisnya kuat, al-wara', yang ahli wara', as-salih, yang salih, al-jalil, agung. Kana min sadatil ulama jami'an fi fununil ilm, termasuk daripada kibar ulama senior, dan mengumpulkan berbagai fan ilmu, mutafanninan, mutkin muhasilan, mutafanninan, naqadan, mutafannin yaitu pandai di semua bidang, naqadan kritikus, yang ahli kritis, arifan bitafsir wa wujuhi, ahli tafsir dan ahli wujuh tafsirnya, yaitu mufassir, muhaqqiqan fil fiqhi wa usulih, arifan bimasaili, muqtadiran ala istinbati, yaqisu ala al-mansus ghairahu,
dapat mengkiaskan terhadap yang mansus apa-apa yang belum ada nas. Sesuatu yang belum ada nas dikiaskan kepada yang ada nas. Hafizon kabiron lil hadis wa ulumi. Hafizon kabiron lil hadis wa ulumi. Muhyiton bil lughatil arabiyyah wa gharibiha. Aliman bin nahwi wa tasrif. Fardiyan hisabiyan. Baik secara hipotesis ataupun yang matematis. Artinya fardiyan itu yang andaikan. Diparil bahasa Jawanya. Yang andaikan, hipotesis. Atau yang sifatnya matematis. Pasti. Lahul imam al-mutlaq fi dzalik. Jami'an li sairil funun. Yang mengumpulkan berbagai fan di berbagai bidang. Wabil jumlah fa wa akhirul a'immatil mutasarrifin fil funun at-tasrif at-tam bil Hijaz. Jadi secara umum beliau ini adalah ulama terakhir di kota Hijaz ya, yang ahli dalam berbagai bidang. Wa akhiru a'immatil malikiyati biha, dan akhir imam-imam madhab Maliki di kota Hijaz. Lau ta'alif bari'atun, beliau memiliki karya-karya yang ilmiah. Bari'atun itu yang mahir, yang cerdas, yaitu karya-karya ilmiah. Tadulu ala imamati, yang menunjukkan, mengindikatorkan akan keimamannya beliau. Wasi'ati ilmihi, dan keluasan ilmunya beliau. Wa hifzihi, dan hafalannya beliau. Wasailani zihnihi, dan jalannya pikiran beliau, jalan pikirannya beliau. Yaitu jalannya pikirannya beliau. Jadi tidak vakum, pikirannya itu jalan terus. Wa quwwati idraki, dan kuatnya idroknya beliau, pemahaman beliau. Wajudati nazarihi, dan bagusnya nazarnya beliau, analisisnya beliau. Yastadriku fiya ala la'immatil ful, sampai-sampai beliau itu menyusul itu ya menyusul, paham menyusul ya? Menyusul itu sampai hendak menandingi gitu, hendak menyaingi sampai kepada imam-imam yang full itu, imam-imam yang alim-alim. Seperti Ibnu Abdissalam, wa Khalil, wa Ibnu Arafah, bahkan faman fauqahum, bahkan menyusuli ulama-ulama yang di atas-atasnya ulama-ulama tersebut. Wa fil hadis, dan dalam ilmu hadis alal hufad, yaitu menyusuli para ahli hufad seperti Ibnu Hajar, Wasakhawi, Wasuyuti, itu kealimannya beliau. Wa qala fihi Abul Abbas Ibnu Qadi Al-Maknasi Al-Faqih Al-Maliki Abu Abdullah kana hafizan faqihan muallifan. Beliau dipuji sebagai hafizan faqihan muallifan. Wa qala fi Muhammad bin Makhluf Al-Faqih Al-Allam Al-Hafiz An-Nazar ahadul ulama al-kibar al-muhaqqiqin al-akhyar Asy-Syaikh As-Shalih Al-Mu'allif Al-Muhaqqiq Al-Mutali' Al-Mutabahir fil ulum naqliyah wa aqliyah, baik naqliyah pun aqli. Wa bil jumlah fa inna ahadu afadilil ummah. Nah, secara umum beliau ini adalah salah satu daripada ulama yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Khatimatul a'immah, pungkasan daripada imam-imam. Wasadatil ulama, dan pimpinan-pimpinan daripada para ulama. Wafatuhu tuwfiya Abu Abdillah Al-Khattab sana 954 Hijriah kama zakaru aktsaru man tarajjamu lahu rahimallahu rahmatan wasi'ah. Beliau Abu Abdillah Al-Khattab wafat pada tahun 954 sebagaimana yang disebutkan oleh kebanyakan para penterjemah beliau, para ulama yang menjelaskan profilnya beliau, biografinya beliau, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana wa bi ulumihi an-nafi'a amin ya rabbal alamin. Nisbatul kitab ilal musannif, nisbatnya kitab kepada musannif. Apakah ada keraguan ataukah sudah yakin bahwa kitab ini tidak ada yang mengklaim kecuali memang beliau. Lam yakhtalif al ulama fi nisbati kitab Qurratul Ain syarh waraqati Imamil Haramain. Para ulama tidak ikhtilaf, tidak berselisih pendapat mengenai nisbatnya kitab Qurratul Ain syarh waraqati Imamil Haramain kepada muallifnya, yaitu Al-Imam Al-Khattab. Jadi tidak ada ulama lain yang mengklaim, mengaku bahwa Qurratul Ain ini karangannya beliau atau bukan karangannya beliau Imam Al-Khattab ini. Tidak ada satupun yang berani mengaku seperti itu. Haitsu nasaba ilaihi ghalibu man tarjama lahu. Sehingga ghalibnya para penterjemah profil biografinya beliau itu semua yang menisbatkan bahwa kitab ini adalah karyanya beliau, tidak dinisbatkan kepada yang lainnya. Katam bakati fi nailil ibtihad Sahifah 593. Abdul Qadi fi Durratil Hajjal pada juz 2 189. Abdul Makhluf fi Syaratin Nur Az-Zakiyah Sahifah 270. Wa Abdul Hayy Al-Kattani fi Faris Al-Faharis pada juz 2 halaman 1103. Wa Ismail Basha fi Hadiyatil Arifin
pada juz 2 halaman 252. Washala Ibnu Muhammad Al-Ghalabi fi qadfi thamar fi raf'i asanidil musannafat Saifah 181 wa ghairihim. Dan masih banyak referensi-referensi yang lainnya yang menyebutkan bahwa kitab ini ya benar-benar karyanya beliau Abu Abdillah. Nisbatnya itu hanya ke beliau, tidak kepada yang lainnya. Walaqad kutiba ala lawhatil ula limaktutatil kitab syarhul imam muftil muslimin. Nah, di situ tercantumkan pada lawhatil ula, pada bagian halaman pertama maktutat kitab ini ada tulisan syarhul imam muftil muslimin Abu Abdillah Muhammad bin Syekh al-Allama Abu Abdillah Muhammad al-Ma'ruf al-Hattab. Sehingga jelas bahwa kitab ini tak lain nisbatnya kepada beliau, yaitu Abu Abdillah Muhammad al-Hattab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu syarih. Dikit lagi sih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Syekh wal Imam al alim al allam al hamr al fahama muftil muslimin bi baladillahil amin Abu Abdillah Muhammad bin ibn Sayyidina wa Maulana Syekh al allam al ma'ruf bi Muhammad al Hattab. Nafa'allahu bihi amin. Muqaddimatu syarih. Muqaddimah syarih. Jadi muqaddimatu syarih ini sama dengan muqaddimatul kitab. Jadi muqaddimah itu ada muqaddimatul kitab, ada muqaddimatul ilm. Kalau muqaddimatul kitab ya ini alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, itu namanya muqaddimatul kitab. Nah, muqaddimatul kitab dari siapa? Ya dari musannif atau syarih. Nah, ada lagi muqaddimatul ilm. Nah, kalau muqaddimatul ilm itu yang kita kenal dengan mabadi al-asra itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna kitabal waraqat fi ilmi usulil fiqh li Syekh al-Imam al-Allama sahibut tasanif al-mufidah Abil Ma'ali Abdul Malik Imam al-Haramain kitabun saghura hajmu wa kathura ilmu wa azuma naf'u wa zaharat barakatuh. Jadi kitab waraqat ini tentang ilmu usul fiqh karya Syekh al-Imam al-Allama Abil Ma'ali Abdul Malik Imam al-Haramain adalah kitabun saghira hajmu, kitab yang kecil bentuknya tapi banyak ilmu yang terkandung di dalamnya. Wa azuma nafu, kemanfaatannya pun sangat agung. Wa zaharus barakatuh, dan keberkahannya pun nampak di mata kita semua. Sehingga kita melihat kitabul waraqat ini ya dikaji di berbagai penjuru wilayah. Ya, di beberapa di tiap-tiap madrasah, mahad itu yang ada yang tidak mengaji kitab waraqat di bidang ilmu usul fiqh. Mungkin hampir sama seperti Al-Ajurumiyah dalam bidang ilmu nahwu. Nah, itu tak lain salah satu pengaruhnya adalah dari pengaruh pengarangnya itu sendiri. Nah, kita ya ketika kita ini tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, kita ini manusia butuh kepada Allah karena kita banyak masalah. Nah, yang mampu menyelesaikan masalah itu siapa? Allah pasti. Tapi kita kalau pengen langsung minta kepada Allah, kira-kira bagaimana? Kita tahu diri kan, kita ini levelnya sampai ke Allah itu berapa tabaqat, berapa lantai, berapa tingkat kan? Sangat jauh sekali. Maka kalau kita belum bisa sampai langsung pada Allah, setidaknya sebawahnya. Siapa sebawahnya? Yaitu orang terdekatnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi kita yang terdekatnya pun terkadang kita belum bisa dekat. Ya, belum bisa dekat. Karena kalau kita sudah bisa dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, itu insya Allah apapun yang kita minta itu akan terpenuhi. Ya, secara akal saja. Kita mau ngelamar pekerjaan, ya. Kita kalau tidak punya kenalan dengan direkturnya, sulit kita. Walaupun kita itu punya ijazah alumni Azhar, LC, MA misalkan, tapi kalau nggak punya channel, nggak punya link, nggak punya orang dalam, itu berapa persen itu kita bisa diterima. Tapi walaupun itu kita di sininya tidak selesai LC-nya misalkan, tapi karena kita kenal dengan direkturnya, kita kenal dengan manajernya, kita minta agar bisa dimasukkan, itu mungkin bisa lebih mudah. Nah, makanya adanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai wasilah kita untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maksudnya orang yang terdekat, orang yang paling dekat dengan Allah. Nah, ketika kita belum bisa sampai kepada Nabi Muhammad,
Ya setidaknya orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad? Ulama kan. Al ulama warasatul anbiya. Nah ulama zaman dulu. Ulama-ulama yang tidak kenal dunia mungkin yang beda dengan zaman sekarang. Lebih banyak ulama-ulama dulu yang benar-benar waliullah. Nah, ulama-ulama yang dulu pun kita tidak bisa mengenalnya, tidak bisa bertemu langsung. Ya setidaknya dengan kita menziarahi makomnya atau dengan membaca kitab-kitab karya-karya peninggalan-peninggalannya. Itu salah satunya kita yang mengharapkan keberkahan dari ulama-ulama tersebut untuk bisa menjadi wasilah. Sehingga kata Mbah Maimun Zubair, itu guru saya, itu juga beliau begitu. Perbanyak baca kitab, tidak apa-apa. Itu karena apa? Karena kita itu tidak tahu difutuhkannya kita itu dengan sebab berkahnya kitab apa gitu. Sehingga putranya beliau itu ada salah satunya Mbak Naji, itu beliau merasakan bahwa futuhnya beliau itu di salah satu kitab fikih lupa namanya. Sampai sekarang itu dijadikan nama ma'hadnya, Mahali atau apa itu. Itu karena beliau merasa futuhnya itu di kitab Mahali. Ada kadang kiai ulama yang istiqomahnya itu membaca kitab Safinatun Najah terus, ndak pindah-pindah. Selesai hatam ngulang lagi, selesai hatam ngulang lagi, selesai hatam ngulang lagi. Itu mungkin di situ ada sir rahasia kefutuhannya dengan kitab itu. Sehingga ada salah satu kiai yang senangnya itu pasaran kilatan. Kalau di Pondok Salaf itu ada dikenalnya pasaran kilatan. Pasaran kilatan itu sekali duduk langsung hatam. Makanya saya ikut-ikut. Kadang senang begitu. Jadi dari mulai subuh, selesai subuh itu kadang sampai zuhur baru selesai. Ya yang dengernya sih mungkin udah tenglok-tenglok begini. Tapi yang baca mah ya kuat. Yang ternyata ndak aneh ndak apa kalau begitu. Ndak aneh karena ya saya sih ngomong kan. Kalau antum ndak ngomong ndak apa ya mungkin wajar. Kalau lesu, kalau ngantuk, kalau apa. Makanya imam ndak ada imam yang ngantuk. Walaupun bacaannya itu panjang-panjang. Ya karena imam kan yang ngomong ya. Kalau misalkan imam ngantuk, nah itu parah itu. Aneh kalau imam ngantuk aneh. Makanya kalau misalkan kita temukan ada ustaz, ada kiai misalkan berjam-jam ngajar. Ya kalau menurut saya ya nggak terlalu aneh-aneh banget karena memang wajar gitu. Karena yang bicara. Tapi kalau yang mendengarkan sampai kuat berjam-jam, nah itu yang bagus. Ya kalau yang mendengarkan kuat berjam-jam, itu yang bagus. Jadi dengan memperbanyak kitab, itu kan kita memperbanyak baca-baca karangannya para ulama. Nah setiap mu'alif itu kan punya keberkahan sendiri-sendiri. Nah itu dengan kita memperbanyak baca kitabnya para ulama, nah itu semoga dengan keberkahannya ya kita bisa diberikan kefutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Amin ya rabbal alamin. Kitabun saghura hajmu wa katsura ilmu wa azuma naf'u wa dhaharus barakatuh. Wa qad syarrahu jama'atun minal ulama radhiyallahu anhum. Faminhum man basatul kalam alaih. Di antara darinya ada yang menjelaskan dengan bahasa yang panjang. Ya, wa minhum man ikhtasara dzalik, dan ada kalanya yang ringkas, tidak terlalu panjang. Wa min ahsani syuruhihi syarahu Syekh Suyukhina al-Allamah Al-Mufid Jalaluddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Nah, di antara daripada syarah terbaiknya kitab Al-Waraqat ini adalah syarahnya guru kita Al-Allam Al-Mufid Jalaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Fa innahu katsirul fawaid wan nukat. Karena kitab Al-Mahalli ini, syarah Al-Mahalli ini memiliki banyak faedah wan nukat. Nukat ya hampir sama dengan faedah. Masalah-masalah yang lebih dakik, masalah-masalah yang lebih detailnya itu dicantumkan juga. Istaghala bihi at-tulaba wa antafa'u bihi. Yang para pelajar itu istighal dengan mempelajarinya dan mengambil manfaat dengannya. Illa annahu li faratil ijaz qaraba yakuna min jumlatil ilghaz. Hanya saja karena kitab Al-Mahalli ini itu masih terlalu sangat ringkas ya, masih terlalu sangat sempit, hampir-hampir itu mendekati level jumlah ilghaz ya, hampir-hampir sama seperti ilghaz, sama seperti model tebak-tebakan, artinya dengan menggunakan ibarat yang masih belum jelas, sehingga beliau berinisiatif untuk menjelaskan lebih jelas lagi, sehingga beliau membuat syarah dengan maksud tujuan mensyarahi kitab Waraqat sekaligus mensyarahi kitab Al-Mahalli ini. Fala yuhtada li fawaidi illa bita'abin wa inayah.
yang mana tidak bisa difaham faedah-faedahnya kecuali dengan kepayahan dan ta'ab itu, kepayahan dan kesusahan ya, karena sulit untuk difahami. Wa qad du'afat al-himam fi hadha zaman wa kathurat fi al-humum wal ahzan. Himmah di zaman sekarang itu sudah mulai melemah, sudah mulai menurun. Wa kathurat fi al-humum wal ahzan, dan kesusahan-kesusahan itu juga sudah mulai melanda banyak orang. Sehingga orang yang mempelajari kitab khususnya ilmu usul fiqh lebih khusus lagi itu kadang sedikit kita temukan. Sehingga saya ketika sowan-sowan ke kiai-kiai dulu itu banyak yang mewasiatkan jaga kitab turos. Karena sekarang yang menjaga kitab turos itu mulai punah, mulai sedikit dibanding orang yang menjaga Al-Quran. Ya, karena Al-Quran di samping yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, juga realitanya orang-orang sekarang itu ketertarikannya dengan Al-Quran itu lebih banyak daripada ketertarikan kepada kitab turos khususnya. Sehingga yang banyak muncul sekarang ini program-program tahfidz itu di berbagai tempat itu banyak. Tapi ya bukan berarti itu adalah satu minus, enggak, bagus sekali. Di mana-mana Al-Quran, semarak Al-Quran, membumikan Al-Quran. Tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa menyeimbangkan. Karena khawatirnya Al-Quran itu enggak bisa seimbang dengan kitab. Sehingga ada kiai yang mengatakan bahwasanya kitab dengan Al-Quran itu enggak bisa dimadu. Artinya enggak bisa dimadu itu enggak bisa dicampur, enggak bisa digabung. Kalau sudah kitab, Qurannya kadang lemah. Kalau sudah menggeluti Quran, kadang kitabnya pun lemah. Nah, kalau ada orang yang bisa dua-duanya, kitabnya bisa, kemudian Qurannya juga bisa, hafidz. Nah, itu yang luar biasa. Namun jarang sekali. Kecuali mungkin orang-orang yang dari kecil hafalkan Al-Quran dari umur belasan tahun sudah menghafal Al-Quran. Itu 15 tahun sudah hafidz, enak. Pelajari kitab itu malah menjadi pelancar ya, menjadi pelancar dan mempermudah. Tapi kita yang kadang sudah 21 ke atas itu agak sulit. Tapi kalau kita memiliki kesemangatan yang luar biasa, himmatur rijal tuhadimul jibal, ya enggak masalah. Yang penting kita bisa bertanggung jawab dan bisa menerima konsekuensinya. Karena ketika kita telah ridho dengan sesuatu, maka kita harus ridho dengan segala konsekuensinya. Ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu. Kita ridho telah masuk ke markas tahfidz, ya harus ridho, kita harus setoran tiap hari, kita harus ridho, harus setoran tiap minggunya murojaah. Jangan sampai ketika telah masuk kemudian kita gerundel di dalam duka, hafalannya berat begini ya, sulit bisa. Otaknya kok bebel saya. Ini ya harus dipikirkan matang-matang. Makanya sebelum kita terjun ke sesuatu ya harus pikirkan dengan matang. Jangan sampai setelah kita terjun kemudian kita kecewa di dalamnya. Itu. Wa qalla fi al-musa'id minal ikhwan, dan sedikit sekali yang membantu untuk memahami kitab-kitab usul fiqh ini. Fastakhurtullah subhanahu wa ta'ala fi syarhil waraqat bi ibaratin wadihatin, maka akhirnya saya pun beristikharah kepada Allah dalam mengarang syarah kitab al-waraqat ini bi ibaratin wadihatin, dengan ibarat yang wadihah, munabbihatin ala nukati syarh, yang memperhatikan nukta-nukta faedah-faedah terhadap syarah yang disebutkan itu, wa fawaidi, dan faedah-faedahnya. Artinya beliau tidak menghilangkan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, tetap faedah-faedah yang sudah ada ya beliau tidak hilangkan. Hanya mungkin beliau menambahkan sesuatu yang mungkin beliau perlu tambahkan, atau mengganti redaksinya, mengganti ibarahnya yang kiranya sulit diganti dengan yang lebih mudah. Itu beliau hanya seperti itu. Bi'asu yakuna hadza syarhu syarhan lil waraqat wa li syarhil mazkur wa yasul bidzalika al intifa' lil mubtadi wa ghairihi insyaallah subhanahu wa taala. Wala a'dilu an ibarati syarhil mazkur, dan saya tidak berpindah, ya tidak berpaling dari ibarat syarah yang disebutkan itu, yaitu syarah mahali, illa li taghyiriha, hanya saja ya mungkin saya sedikit merubahnya. Merubah dengan apa? Bi awdah minha, dengan ibarat redaksi yang lebih jelas. Auli ziyadatin faidatin, atau mungkin ada tambahan faedah yang belum ada. Wasamaituhu qurratul ain, dan saya namai syarah saya ini dengan nama Qurratul Ain di syarhi waraqati Imamil Haramain. Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ul fi bulughil ma'mul wa huwa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tarjamatul Imam Al-Juwaini. Kemudian tarjamah Imam Al-Juwaini satu lagi ya.
Walinuqaddim at-ta'rif bil musannif ala sabilil ikhtisar. Nah, di sini kami akan mempersembahkan ta'rif mengenalkan musannif, ya, biografinya atau profilnya musannif yaitu Imam Al-Juwaini, ringkas saja, tidak terlalu panjang. Fanaqulu huwa syekh wal imam ra'isus syafi'iyah wa hadu ashabil wujuh. Salah satu pemilik wujuh, yaitu salah satu mujtahid. Wa sahibut tasonif al-mufidah, pemilik karangan-karangan yang bermanfaat. Beliau adalah Abul Ma'ali Abdul Malik ibn Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini. Nisbatun ilal Juwain wa ya nahiyatun kabiratun min nawahi Naisambur, yaitu arah yang besar dari beberapa arah menuju kota Naisambur di Iran. Yulaqab bi Diyauddin, yang dijuluki dengan julukan Diyauddin. Wulida fil Muharram, beliau dilahirkan di kota Muharram, tanah suci Mekah, min sana tis'a asra wa arba'mi'ah, yaitu pada tahun 419 Hijriah. Wa tuwfiya bi qaryah min a'mali Naisabur, dan beliau wafat di daerah ataupun di desa dari salah satu desa yang ada di kota Naisabur yang diberi nama atau yang dinamai dengan nama Bustaniqan, yaitu desa Bustaniqan. Lailatul Arbi'a, pada malam Rabu. Al-Khamis wal Ishrin min Syahrul Rabi'i Tsani, itu pada tanggal 25 bulan Syahrul Rabi'i Tsani sana samanin wa sab'in wa arba'imatin, pada tahun 478 Hijriah. Jawara bi Makkah wal Madinah, beliau kemudian tinggal menetap di kota Mekah dan Madinah. Arba'a sinin, selama 4 tahun. Nah, di situ beliau yudarrisu al-ilma, ya, mempelajari mengajarkan ilmu, wa yufti, dan memberikan fatwa. Faluqiba bi Imamil Haramain, sampai akhirnya beliau dijuluki dengan julukan Imamul Haramain. Wantahaj ilaihi riasatul ilm bi Naisabur, dan kepemimpinan ilmunya beliau ataupun kepemimpinan keilmuannya beliau ini berakhir di kota Naisabur. Wa buniyat lahu al-madrasah an-nizamiyah, dan beliau dibangunkan sebuah madrasah yang diberi nama Madrasah An-Nizamiyah oleh wazir, ya, salah satu wazir yang bernama Nizam al-Malik Abu Ali al-Hasan ibn Ali ibn Ishaq At-Tusi, yaitu salah satu daripada wazir yang ihtimam kepada ilmu agama, sehingga beliau kepingin membangunkan madrasah kepada untuk beliau. Walahu at-tasonif allati lam yusbaq ila mithliha. Nah, ini di zaman sekarang pun ya banyak yang seperti itu. Orang-orang yang punya harta lebih itu membuat madrasah, membuat mahad ataupun sekolahan. Tapi ya tidak sepenuhnya, terkadang tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada ahlinya atau kepada ulamanya, pada kiainya. Tapi malah ya kadang diatur jadwalnya, harus ini, harus itu. Nah, itu kalau bisa ya, ketika kita merasa tidak mampu ngurusi mahad, ngurus madrasah, tapi kita kepingin beramal seperti itu, ya lebih baik kita pasrahkan sepenuhnya kepada ahlinya. Artinya kita udah nggak usah ikut campur lagi, kita wakafkan ya udah wakafkan. Tapi terkadang ya masih ikut campur tangan, ikut mengatur, walaupun sebetulnya kurang ahli. Karena yang ahlinya ini ya mungkin kurang finansialnya, kurang hartanya, sehingga untuk membangun itu masih butuh biaya banyak. Sehingga ketika kita bisa ya harus serahkan saja, mending serahkan saja. Walahu at-tasonif allati lam yusbaq ila mithliha. Nah, beliau memiliki banyak karangan yang sebelumnya itu belum pernah ada. Taghammadahu Allah Subhanahu wa taala bi rahmatihi wa 'ada 'alaina min barakatihi, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rahmatnya dan mengembalikan keberkahannya kepada kita semua, sehingga kita pun bisa mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau ini. Amin amin ya rabbal alamin. Muqaddimatul musannif. Mungkin cukup sekian dulu aja ya. Nanti mungkin kita baru masuk kepada naskah
kitab warokatnya, yaitu Muqaddimah Musannif, yaitu Muqaddimahnya Imam Al-Juwaini yang disarahi oleh Imam Abu Abdillah Al-Hattab Ar-Ru'aini Al-Malik ini. Muqaddimatul Musannif ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.